Ada yang mau ditanya dari pelajaran-pelajaran sebelumnya sampai bab 6? Kita sudah belajar kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Ya. Masing-masing dengan keunikannya yang tersendiri. Ada yang tidak mengerti? Pak Indro, itu hari Selasa kemarin saya kan nggak masuk. Bisa diulang yang materi hari Selasa kemarin? Ya, Servan tadi kenapa? Pak Eko yang ngomong, Pak. Oh ya. Jadi kalian bisa masuk ke channel YouTube saya, itu ada ininya, rekamannya. Jadi yang ini juga setiap kali akan diupload ke YouTube. Ya. Channel YouTube-nya ya Andrew Liao. Andrew Liao, saya tulis saja di chat YouTube. Ya, begitu doang sih. Jadi di channel YouTube itu kebetulan minggu lalu sudah mulai 2, yang soteriologi sama Yunani. Yang hari Jumat ini juga akan di-upload ya, yang Kisah Para Rasul dan yang Yunani juga. Jadi kemarin itu sudah belajar tentang kata sifat. Oke, yang lain ada pertanyaan dulu nggak? Cio, Pak Cio. Ya, Cio. Atau enggak, Pak? Soalnya aku mau ditanya ada yang tentang PR. PR, ya udah nanti. Tentang ini, pengertiannya, pengertian kata benda, kata kerja, kata benda, kata sifat. Ada yang belum jelas? Saya ulangin sedikit ya. Kalau kata benda, kata kerja. Kerja itu gampang. Kata kerja. Ya, kata kerja itu dia ada 5 hal. Ada tense, voice, mood, person, sama number ya. Ini kelihatan nggak sih? Ya. Untuk sementara, kita baru belajar present, aktif, indikatif. Ya. Present, aktif, indikatif ini adalah tense-nya, present, aktif, voice-nya, indikatif, mood-nya. Oke. Maka, kalau kita pakai present, aktif, indikatif, maka kita sedang berbicara, sedang menggunakan kata kerja yang sekarang atau sedang atau secara aktif dan merupakan kalimat berita. Ya, indikatif. Ada ininya. Apa namanya? Endingnya nih. Ya. Ending ini adalah untuk paket ini, present, aktif, indikatif. Ya. Ini paketnya. Kalau misalnya dia bukan present, nanti endingnya berubah. Misalnya dia aktif indikatifnya tetap, tapi presentnya misalnya tense-nya sekarang imperfect. Maka bukan OS, omeneteosi lagi. Maka nanti jadinya omen oeto, ometa esteonto. Gitu. Atau sorry, bukan. On se, omenete on. Jadi kalau tense-nya bukan present, maka ending-nya bukan ini. Kalau voice-nya bukan aktif, maka juga bukan ini.
kalau mood-nya bukan indikatif, ending-nya juga bukan ini. Ya, ini adalah satu set OAs Eomeneteosi untuk present aktif indikatif. Nah, person-nya adalah orang keberapa? Orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Number-nya itu singular atau plural. Udah gitu doang. Oke. Ini Pak Eko untuk kata kerja ngerti nggak nih? Dan yang lain, Yuliani. Ini Pak Vasco di mana nih? Nggak ada. Biasanya juga perlu ditanyain. Nah, gimana Pak Eko? Untuk kata kerja, verb, ngerti nggak? Atau masih perlu? Hah? Tadi humanity ini and voice mood itu ya Pak? Ya, present aktif indikatif. Present aktif indikatif. Ini bisa berubah jika lo apa tadi? Enggak, itu tergantung kita mau ngomong apa. Ya. Ya kan? Kalau kita mau ngomong sekarang nih, saya sedang apa? Ya kalau sedang berarti pakai present. Kalau saya akan ngapain? Ya berarti pakai future. Itu kan tergantung kalimatnya, tergantung idenya mau ngomong apa. Lagi ngomongin apa. Oke. Apalagi gimana? Person number-nya nih. Person number-nya itu orang keberapa dan jumlahnya berapa. Misalnya kalau orang pertama itu saya. Kalau orang kedua ya kamu. Kalau bukan saya, bukan kamu, itu berarti orang ketiga. Oke, nah ini saya lagi membahas tentang bentuk-bentuknya. Ya, kalau present aktif indikatif, bentuknya kayak gini nih. Bentuknya adalah ini O, ACE, A, Omenete, OC. Ya, tergantung orang keberapa, jumlahnya berapa. Kalau present aktif indikatif, orang pertama tunggal, maka kita pakai O endingnya. Kalau present aktif indikatif, orang kedua tunggal, maka kita pakai ACE endingnya. Kalau present aktif indikatif, orang ketiga tunggal, kita pakai A dan seterusnya. Bentuknya, ini saya lagi ngajarin kalian bentuknya. Jadi kalau kalian ngelihat bentuk ini, kalian bisa kenal bahwa oh ini adalah present aktif indikatif. Orang kedua jamak misalnya ET gitu. Ya, jadi dengan mempelajari bentuk-bentuknya, kalian belajar mengenali. Kalau nanti ketemu di Alkitab atau di mana, kita kenal, oh ini bentuk ini gitu. Oke. Atau saya lanjut nih. Mana? Ada yang mau ditanya nggak? Pak Eko, ngerti nggak? Enggak sih. Yang terakhir. Ada di YouTube, Pak. Apanya? Apanya? Yang minggu lalu, yang hari Selasa lalu ada. Yang sebelum-sebelumnya ya nggak ada. Hari ini belum ya? Hari ini ya belum lah. Ini lagi kita rekam. Oh iya, ya. Pak, selamat pagi Pak. Saya mau tanya Pak. Mau tanya lagi. Ya. Antonius. Ya. Definisinya kata sifat ini untuk kemarin gue tanya, sudah saya tanyakan, tapi saya mau ulangi kembali. Definisinya kata sifat ini kan untuk feminin cuma ada dua kan, bukan kayak kata benda. Iya. Cuma ada dua macam kan, untuk yang
berakhiran epsilon, iota, dan rho sama yang umum. Kalau benda itu kan ada 4. Iya. Kemudian rho, kemudian yang 9, kemudian yang umum, baru yang maskulin. Kalau kata sifat cuma ada 2 macam kan, potensi kan? Iya. Untuk feminin kan? Iya. Iya. Terima kasih, Pak. Feminin cuma ada, iya. Ya. Itu aja, Pak. Oke, Terima ada kasih. lagi pertanyaan yang lain? Oke. Noun sekarang ya. Ini noun nih. Noun itu kata benda, dia ada deklensinya. Kemudian gender. Kemudian case. Sama number. Oke? Untuk sementara kita baru belajar deklensi 1 sama 2. Oke, baru ada 1, terus 2. Nanti ada lagi 3. Ya. Gender, cuma ada 3 ya, maskulin, feminim, netral. Oke, tapi bukan berarti bahwa setiap kata itu punya alat kelamin. Ini bukan lagi ngomongin alatnya. Ya, ini lagi ngomongin bahwa secara gramatikal, artinya secara tata bahasa, bukan secara sosial atau di masyarakat punya gender apa, bukan. Tetapi secara gramatikal, dia punya gender maskulin, feminim, dan netral. Case itu adalah fungsinya. Oke, fungsinya dalam kalimat itu apa? Sebagai subjek kah? Dia berfungsi sebagai objek kah? Dia berfungsi sebagai keterangan kah? Dan lain-lain. Numbernya sama, jumlahnya jamak atau tunggal. Oke, ini juga ada setnya. Untuk deklensi 2, ya, untuk deklensi 2, atau jangan pakai itu deh. Untuk deklensi 2. Kalau yang gender maskulin, dia ada dikasih tahu os, o, on, oi, on, ois, os. Ya. Untuk yang netral juga ada on, o, on, oi, a, on, ois, a. Oke. Terus deklensi 1. Deklensi 1 juga ada tuh, yang feminim. Yang feminim dia ada yang a, as, an, I on, ais, as, as, an, I on, ais, as, as, an, I on, ais, as. Terus yang maskulinnya juga ada so, an, I on, ais, as. Ya, jadi ini masing-masing ada. Ini mesti dihafal. Oke. Jadi ketika kita mengenali ini, ya sama kayak yang di kata kerja. Kalau kita mengenali, oh misalnya ada contoh. Contohnya apa ya? Contohnya logois. Oke. Kita langsung mengenali apa? Endingnya ois. Kok bisa mengenali ending ois? Karena ini dihafal. Apanya yang dihafal? Tabelnya. Ya. Tabelnya apa? Yang ini nih. Yang di sini ois itu. Ya kan bisa di sini sih. Tapi kebetulan karena kita tahu bahwa logos itu gendernya maskulin, maka kita ngelihatnya yang di sini nih. Bahwa ini adalah lokatif atau instrumentatif atau datif jamak. Gitu. Oke. Atau kita lihat kata lain lagi, misalnya grafen. Kita kan langsung lihat nih, ujungnya apa? Endingnya apa? Endingnya N. Kok tahu? Ya karena sudah hafal, kita hafal tabelnya, kita mengenali, oh N. N itu dari mana? N itu dari yang ini nih.
E S E N. N. Akusatif tunggal. Deklensi 1, feminim, akusatif tunggal. Gitu, ya. Jadi berdasarkan tabel yang kita hafal, nih, tabel yang kita hafal, kita kenal endingnya ini ending yang mana. Gitu. Kalau ini adalah ending untuk deklensi 2 maskulin. Ini adalah untuk deklensi 2 netral. Ini untuk deklensi 1 feminim yang ending, yang ujung dari stemnya epsilon iota rho. Ini deklensi 1 feminim yang ujung stemnya sigma, sibilen, atau double lambda, dan seterusnya. Ya, jadi itu tujuannya saya suruh kalian ngapal, biar ini ketika ketemu, ya, ketemu di dalam kata, udah dalam teks, udah kenal ini, oh ini asalnya dari mana, ini deklensi berapa, ini gendernya apa, ini case-nya apa, gitu. Ini Pak Eko ngerti nggak? Ya, lanjut, Pak. Ngerti ya? Lanjut. Sekarang yang adjektif, ya. Adjektif. Adjektif ini adalah kata yang menerangkan kata benda, ya, kata sifat yang menerangkan kata benda. Jadi dia nempel atau enggak harus nempel. Dia harus sama dengan kata benda yang dia terangkan dalam apa? Gender, case, dan number. Oke. Gender, case, dan numbernya. Misalnya, kalau kita mau bilang firman yang baik. Firman. Misalnya kita pakai ini adalah subjek, ya, berarti kita pakai nominatif. Firman ini baik. Berarti dia ada kata baik, ya, kalos, yang harus sama dengan kata benda yang dia terangkan ini dalam 3 hal, yaitu gender, case, dan number. Nah, kalau gitu kita cari tahu apa gender, case, dan numbernya. Ini adalah maskulin, nominatif, tunggal. Maka kata sifatnya harus memakai yang gendernya sama, maskulin. Lalu pakai case yang sama, nominatif. Lalu pakai number yang sama, tunggal. Gitu. Oke? Sampai sini ngerti? Oke ya. Pak Andrew mau nanya, Pak Andrew. Ya. Apakah untuk baik bisa menggunakan kata agafos atau memang ada kata kalimat tertentu begitu? Untuk melukiskan subjek tertentu. Ya, mungkin bisa, tergantung Makasih, konteksnya. Ya, tergantung konteksnya. Kadang-kadang kamu mau bilang firman itu baik. Kadang-kadang kamu mau bilang firman itu indah. Kadang-kadang kamu mau bilang firman itu bagus. Kadang-kadang kamu mau bilang firman itu oke. Atau firman itu ya terserah sih, tergantung konteksnya, tergantung konotasi yang mau kamu sebutkan gitu. Jadi mau pakai agathos itu ya baik secara umum. Kalos itu ya ke arah indah atau estetis, atau ya baik secara umum juga bisa. Indah, bagus, cakep. Ya. Oke. Adjektif. Ada 3 macam penggunaan. Nah,
Yang saya contohin di sini ini penggunaan atributif. Ya, artinya kalos adalah atributnya si logos. Ya. Baik atau indah itu merupakan atributnya dari firman. Ada cara lain, katakanlah, kalau atributif, maka tandanya apa? Dia punya artikel di depan kata sifat itu. Ya, jadi ada artikel ini, ho, dia di depan si kata sifatnya, si adjektifnya. Maka namanya penggunaan apa? Atributif. Ada cara lain untuk memakai adjektif, yaitu namanya predikatif. Predikatif ini adjektifnya berfungsi seolah-olah dia adalah predikat. Ho logos langsung tanpa menggunakan artikel di depan kata sifatnya, langsung aja. Beda dengan yang atributif, dia ada artikelnya nih. Kalau yang ini predikatif tidak ada. Ya, tidak ada. Oke. Maka ini terjemahannya adalah firman itu baik atau indah. Cakep, terserah. Terus ada yang substantif. Ya. Misalnya langsung aja. Ho kalos. Ya, orang yang indah itu. Sampai sini mengerti atau tidak? Gimana Pak Eko? Kalau pemakaian kalos dan agathos itu kan kedua-duanya sama baik. Terus? Iya, makanya tergantung konotasinya. Gimana, Pak? Ini makanya tergantung konotasinya. Agathos itu ya lebih umum, ya baik secara umum. Kalos itu mungkin mengarah ke baik yang secara estetika atau cantik, makanya ada pengertian lain cantik. Ya, indah. Sesuatu yang indah bagus nggak? Ya bagus, gitu. Baik atau tidak baik. Makanya bisa juga diterjemahkan baik kadang-kadang. Oke. Ya sama, bagaimana caranya Anda jelaskan kepada orang Amerika atau orang Afrika gitu. Apa sih bedanya baik sama bagus? Ayo. Ya kadang-kadang tergantung pemakaiannya gitu. Konotasinya. Oke. Tepatnya kalos, Pak ya. Kalau buat Kalos. perempuan. Kalos bisa. Nah, itu tepatnya bisa. kalos, Pak ya. Bisa. Baik, cantik. Ya. Jadi kita jangan ini mengkotak-kotakkan. Oh, kalau cewek cuman bisa pakai kalos, kalau cowok nggak bisa kalos gitu. Hanya karena di buku ditulis cantik. Bukan berarti begitu. Idenya kita pakai idenya. Bisa nggak seorang laki-laki itu kalos? Ya bisa-bisa aja. Gitu. Sesuatu yang indah. Sesuatu yang baik dalam pemandangan di mata gitu. Ya bisa kalos. Oke. Tapi tentang ininya, pemakaian adjektif ini ada yang mau ditanya nggak?
Coba PR, yang tadi mau tanya PR apa? PR yang Bapak kasih halaman 23 itu, Pak. Ya, coba. Yang nomor 4, Pak, saya bingung lagi memahami kenapa kenapa di situ kakek Hamartia, kakak Hamartia. Nomor 4. Nomor 4. Ya, kenapa kakek Hamartia? Apanya yang membingungkan? Iya, kenapa nggak kakak Hamartia? Aku lupa lagi, Pak. Hah? Kenapa apa? Saya lupa menjelaskan dan memahaminya itu bagaimana. Bukan kakak Hamartia gitu. Iya, kenapa nggak kakak Hamartia? Saya lupa. Karena dia harus sama dalam gender, case, dan number. Hamartia gendernya apa? Hamartia gendernya apa? Hah? Feminim. Case-nya apa? Nominatif. Numbernya? Singular. Tuh udah. Nih, coba lihat. Duh, ngaco. Copot. Nih, mana nih? Mana kakek? Tuh. Ini kan? Tuh, untuk yang femininnya E kan? Jadi untuk nominatif feminim nominatif tunggal kakek itu. Lihat nggak? Jadi kamu pakai kakek. Oh iya, karena ending stem-nya itu ya, Pak. Iya, endingnya kan K, kappa. Endingnya kan kappa. Oh iya, saya lupa memperhatikan endingnya. Jadi karena satunya endingnya I, ngikutin aturan yang I. Iya. Karena satunya Ini kan ini. K, ngikutin aturan K. Ya kan? Ini kan ada tambah apa kan? Kalau dia kakos, ya berarti ya biasa aja. Kalau dia deklensi 1, deklensi. Kalau dia feminimnya, maka ini lihat ini nih, kapalnya ini kan berarti dia pakai E. Mana lagi yang susah? Ada nggak yang susah? Udah dibikin belum? Jangan-jangan masih belum dibikin. Udah. Oh, no. Coba lihat. Yang nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Age tonomon, monon. Huyon to mikroiko. Udah belum sih? Udah dibikin HP nomor berapa ya? Belum ya? Udah belum? Yang 1 udah belum? Belum, Pak. Nggak ada dikasih contoh kemarin. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum. Ya udah, 1. Ho agapetos matetes akowe tos agathos logos. Cari dulu mana predikatnya. Kan gampang. Predikat cuma 1. Udah langsung kelihatan tuh. Predikatnya adalah akowe. Artinya adalah dia mendengarkan. Sekarang cari subjeknya. Siapa dia itu? Siapa yang mendengarkan? Cari. Mana yang nominatif? Ada 2 nih yang nominatif. Ya kan? Agapetos nominatif. Matetes nominatif. Ini kalau kalian bingung, ini dapat dari mana sih? Bagaimana mengenalinya? Makanya saya bilang tadi harus dihafal. Kalau kamu nggak hafal, itu tabelnya itu os, ya kemudian
Apalagi itu yang deklensi 1 segala macam. Kalau kamu nggak hafal, ya kamu ngelihat nggak mengenali gitu, ya. Harus dihafal. Nah, sekali kamu ngelihat ho agapetos, ini udah langsung otomatis oh ini adalah kata sifat, ya, maskulin, nominatif, tunggal. Matetes deklensi 1, maskulin, nominatif, tunggal. Ini harus sudah otomatis gitu. Saking hafalnya, saking familiar dengan ending-endingnya, kamu udah langsung tahu. Oke, jadi agapetos dan matetes dua-duanya nominatif. Tapi kita tahu bahwa agapetos ini adalah kata sifat dan matetes adalah kata benda. Berarti agapetos ini adalah menerangkan matetes. Begitu. Jadi kata subjeknya adalah itu matetes, kata bendanya, bukan kata sifatnya. Karena kata sifat itu menerangkan kata bendanya. Oke? Jadi siapa yang akowe? Siapa yang mendengar? Murid, ya, matetes yang mendengar. Nah, matetes yang apa? Punya atribut apa tuh? Agapetos. Agapetos itu artinya terkasih. Jadi, ho agapetos matetes akowe artinya murid yang terkasih itu mendengar. Terus, habis itu ada tois, agatois, logos. Sekali kita baca logos, ous, kita langsung mengenali, sekali lagi masih dihafal, mengenali bahwa logos itu, ous adalah ending untuk akusatif plural. Ya kan? Kalau dia akusatif berarti dialah objeknya. Berarti mendengar apa? Mendengar firman-firman. Nah, kebetulan ada tois, agatoisnya. Bukan ois. Tous. Mata saya udah mulai buram. Tous, agathos. Nah, agathos ini karena dia sama dengan si logos dalam gender, case, dan number, maka dia pasti menempel, maksudnya dia menerangkan si logos. Berarti dia bukan cuma firman-firman, dia adalah firman-firman yang baik. Udah. Dari awal lagi, murid yang terkasih itu mendengar firman-firman yang baik itu. Gampang kan? Sampai sini ada yang nggak ngerti nggak? Ada yang bingung, kenapa begini, kenapa begitu? Kok bisa? Terjemahannya begini, Pak, murid terkasih itu mendengar baik firman-firman itu. Kok mendengar baik? Kok mendengar baik? Ini sekarang kata sifatnya menerangkan apa? Kata sifatnya menerangkan logos. Tahu dari mana? Karena dia sama dalam gender, case, dan number. Gitu. Jadi dia bukan mendengar baik. Ya, baiknya itu nempel kepada firman. Jadi firman-firman yang baik. Bukan mendengar yang baik. Oke, ngerti? Nomor 2. Kalau kalian bingung, langsung bertanya ya. Kalau enggak, salah sendiri loh. Nomor 2. Age, ton monon huyon, to mikro oiko. Sekali lagi, cari dulu predikatnya. Gampang, langsung ketemu. Yaitu age. Age itu artinya dia memimpin. Ya, dari kata ago, agei. Orang ketiga tunggal, omeneteosi. Oke? Jadi agei artinya dia memimpin. Sekarang kita cari mana subjeknya. Siapa yang memimpin?
Cari. Ada nggak yang akusatif? Ada nggak yang nominatif? Nggak ada. Nggak ada yang nominatif, berarti AG itu sudah merupakan subjek itu sendiri, yaitu dia. Ya udah kita terjemahin aja, dia memimpin. Oke. Sekarang ton monon. Kalau kamu baca ton monon, kan kamu ingat-ingat di vocab ini apa ya? Oh, ini kata sifat. Kalau kamu ketemu kata sifat, kamu langsung cari mana kata benda yang sama dengan dia dalam gender, case, dan number-nya. Cari. Udah langsung nempel di situ, huyon. Ya, jadi dia satu paket di situ, ton monon huyon. Oh, kebetulan dia akusatif, berarti fungsinya sebagai objek. Berarti dia memimpin putra. Ya, putra itu. Tapi putra itu bukan cuma putra doang, dia ada mononnya. Ada atribut mononnya, berarti tunggal. Berarti dia putra tunggal itu. Jadi ageiton monon huyon adalah dia memimpin putra tunggal itu. To mikro, sekali lagi mikro itu adalah kata sifat. Kalau kamu ketemu kata sifat, cari kata bendanya yang sama ya, gender, case, dan number-nya. Kalau mikro ini yang sama ya oiko, udah langsung nempel di situ kok. Jadi to mikro oiko, apa nih? Kasusnya apa? Kasusnya ya kita coba aja. Kalau lokatif, masuk akal nggak? Dia sedang memimpin putra tunggal itu ke rumah yang kecil itu. Bisa? Ya. Kalau instrumentatif, melalui rumah kecil itu. Kalau datif, untuk rumah kecil itu. Kayaknya susah ya. Jadi paling masuk akal adalah lokatif. Ya udah, kamu pakai lokatif. Gitu. Ke rumah kecil itu. Jadi dari awal dia memimpin putra tunggal itu ke rumah kecil itu. Gampang kan? Gimana? Gampang atau mudah? Gampang atau mudah? Ngerti nggak? Ini kalian udah bikin belum? Kalau belum bikin, ya kalau udah dibikinin, kelihatannya semuanya mudah. Kalau bikin sendiri, nah pas kamu bikin sendiri itu ini gimana ya, kok susah. Begitu, makanya Lupa, Pak. mesti bikin sendiri. Apanya yang susah? Kalau susah, apanya yang susah? Ya. Kalau susah, apanya yang susah? Yang susah itu, Pak, kadang-kadang menentukan itu atributif atau predikatif. Kalau belum hafal yang rumusnya. Jembatan keledainya, kalian hafalin gini. Kalau atributif kan mulai dengan A kan, maka dia perlu artikel, sama-sama A tuh, A. Gitu. Jadi atributif pakai artikel. Atributif kan mulai dengan huruf A. Artikel juga mulai dengan huruf A. Jadi atributif perlu artikel. Oke, gimana? Yang lain, ngerti nggak? Coba lihat nomor 3. Nomor 3, halaman 23 ya. Ini lagi membahas PR. Nomor 3, hagios. Kurios, hoteos. Oh, ini rupanya ayat Wahyu 4:8. Ini
Tanpa aneh-aneh kamu udah langsung asalkan kamu tahu ya, Wahyu 4 ayat 8 itu lagi ngomongin apa, itu lagi di surga, lagi malaikat-malaikat lagi memuji Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Tapi coba kita lihat ininya, grammar bahasa Yunaninya. Hagios, hagios, hagios. Kurios, hoteos. Ini gimana sih? Apaan ini? Semuanya nominatif. Nggak ada predikatnya. Nggak ada objek. Semuanya nominatif. Jangan bingung. Ingat bahwa kata sifat bisa dipakai secara predikatif. Aha, hagios ini kan kata sifat. Lihat di depannya itu ada artikel nggak? Nggak ada kan? Bukan ho hagios. Tapi dia langsung hagios. Hagios, hagios, hagios. Kurios, hoteos. Nah, mana subjeknya? Dalam kasus seperti ini, kita lihat yang mana yang punya artikelnya. Semuanya kan nominatif. Tapi bukan hagios yang subjek. Juga bukan kurios subjeknya. Subjeknya adalah hotheos, karena hotheos punya artikel ho. Ya, maka dia prioritasnya, dia yang ditekankan, dialah subjeknya. Memang kurios yang ditaruh di depan, tetapi yang punya artikel adalah theos. Jadi theos adalah subjeknya. Jadi, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kita taruh subjeknya di depan, kan biasanya gitu ya, dalam bahasa Indonesia nih. Hotheos adalah subjek, berarti Allah. Oke. Kemudian apa namanya? Hagios. Hagios itu atau kurios deh. Kurios karena dia sama-sama nominatif. Maka ini dia sebenarnya adalah sama dengan Allah. Ya. Lalu ada hagios. Hagiosnya dalam bentuk predikatif nih, penggunaannya. Konstruksinya nggak pakai artikel. Ya. Berarti langsung gini kan. Kita mengerti bahwa ada kata adalah, cuman kita kasih tanda kurung karena nggak usah ditulis. Jadi kalau kita terjemahkan secara harafiah, ya udah langsung Allah Tuhan itu kudus, kudus, kudus. Tapi ya karena ini menerjemahkan Alkitab, kita bisa pakai cara yang halus, maksudnya kita harus menerjemahkannya dengan cara yang bisa dimengerti oleh orang Indonesia. Kalau orang yang berbahasa Indonesia ngebaca, maka dia bisa ngerti gitu. Dan kita berusaha sedekat mungkin dengan bahasa aslinya. Oke? Maka karena kata hagios ditaruh di depan, dan ada 3, maka kita tulis di depan kudus, kudus, kudus. Nah, karena ada adalah, kita tambahin di sini lah. Kudus, kudus, kuduslah. Itu sebenarnya singkatan dari apa? Ini singkatan dari adalah. Oke. Lalu kemudian habis itu kurios. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Lalu hotheos, kita tinggal kasih di sini. Allah. Maksudnya apa? Tuhan itu adalah Allah. Sama dengan. Ya. Nggak usah gini deh. Tuhan sama Allah ini sama dengan. Ya. Sama-sama nominatif. Ya, walaupun hotheosnya dikasih artikel, tetapi kuriosnya ditaruh di depan, di posisi yang lebih utama. Jadi sebenarnya kurios dan theos itu setingkat, sama. Begitu. Oke, ngerti nggak pakai itu lagi ya, Pak? Ini udah proper noun. Ya, T-nya gede, A-nya gede.
Oh, maksudnya itu ini ya? Iya, Nggak usah. bahkan hoteos apa? Iya, hoteos kan. Ya, hoteosnya udah proper noun, Allah. Proper noun itu udah itu. Ya. Misalnya manggil Yosua, bukan Yosua itu. Yosua ya Yosua. Yosua yang dimaksud jelas gitu. Ya, kecuali kita mau memberikan suatu penekanan atau suatu pembeda. Ya, pembeda antara Yosua yang satu dengan Yosua yang lain. Nah, itu bisa kita pakai Yosua yang itu atau Yosua yang apa gitu. Jadi ada atribut lain yang kita tempelkan untuk membuat perbedaan. Atau kalau kita mau menekankan, Yosua itu, gitu. Yosua itu orangnya, begini, ya. Jadi mau menekankan. Nggak cukup kalau saya bilang Yosua orangnya begini. Yosua itu, mau menekankan. Boleh nggak? Boleh. Ya. Makanya di dalam menerjemahkan, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dalam bahasa aslinya. Bahasa Yunaninya ngomong ini, oke. Nah, waktu kita nerjemahin ke bahasa Indonesia, kita harus menerjemahkan idenya, bukan menerjemahkan kata per kata. Oh, ada artikel, berarti harus tambah itu. Berarti kudus, Tuhan itu, Allah itu. Tuhannya malahan nggak ada, malahan Tuhannya pakai ini. Tuhannya pakai apa? Huruf kecil malahan. Wah, kacau itu. Bukan. Karena walaupun kurios nggak pakai artikel, tetapi itu tetap definite. Kenapa? Karena dia nominatif sama-sama dengan theos, dan theosnya ada artikel. Gitu. Jadi kalau orang Yunani ngerti bahwa baik kurios maupun theos sama-sama definite. Bahwa mereka berdua adalah sama, bahwa kurios itulah hotheos. Bahwa theos adalah kurios. Gitu. Nah, waktu kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, kita pakai kata-kata yang orang Indonesia kalau baca, ngerti. Artinya yang biasa dipakai atau dibaca dalam bahasa Indonesia. Gitu. Oke. Baik, Pak. Terus, tadi nomor 4 udah dibahas. Kakek. Oh, belum. Baru di itu ya. Kakek hamartia. Waduh, ini apakah berarti kalau udah tua, jadi kakek-kakek, dia buruk gitu ya? Bukan ya. Kebetulan aja kakek dalam bahasa Yunani, itu mirip dengan kakek dalam bahasa Indonesia. Kakek hamartia, kai he basilea agate. Sekali lagi cari di mana predikatnya. Mana predikatnya? Oh, di mana predikatnya? Di mana predikatnya? Nggak ada. Mana kata kerjanya? Predikatif, Pak. Nah, iya. Jadi artinya kita mesti ingat bahwa kata sifat bisa dipakai dalam konstruksi predikatif. Oke. Jadi subjeknya mana? Subjeknya. Cari yang nominatif. Ada dua tuh ya. Nah, Basilea sama Agate kan? Sama Martia. Iya deh. Banyak tuh. Ada kakek, hamartia, Basilea, semuanya ini lagi, semuanya nominatif lagi. Nah, jangan takut. Ya, jangan bingung, jangan stres, karena ini sama kayak yang tadi. Oke? Kamu cari di mana yang ada artikelnya. Oh, cuman itu. Apa yang ada artikel? Basilea. Jadi, hey Basilea, itulah subjeknya. Ya. Terus itu apa tuh, hamartia? Kan dia ini. Nominatif juga. Yap. Tapi dua-duanya ini dipisahkan oleh kai. Dipisahkan oleh satu konjungsi. Konjungsi itu adalah kata sambung. Berarti ada dua klausa atau dua kata. Dalam kasus ini dua klausa yang terpisah digabungkan menjadi satu kalimat.
Berarti klausa yang pertama, kake hamartia, ini adalah satu klausa sendiri. Berarti dia sudah bisa langsung diterjemahkan sebagai subjeknya sendiri. Plus dengan predikatnya sendiri, yaitu kake. Jadi hamartia di situ, itu adalah dosa, kake, itu buruk. Jadi karena dia predikatif, dosa itu buruk. Atau dosa adalah buruk. Dan Hebasilea agate, kerajaan adalah baik. Gitu. Oke, jadi kake hamartia adalah satu klausa sendiri. Hebasilea agate adalah satu klausa sendiri. Sama-sama menggunakan kata sifat dalam konstruksi predikatif. Oke, mengerti? Mengerti atau tidak? Kalau ada pertanyaan, boleh langsung. Kalau tidak ada, lanjut. Nomor 5. Blepomen ton kakon, karpon kaiton kalon arton. Cari predikatnya. Ini kalian jangan bosan ya. Pokoknya cari predikatnya, cari subjeknya. Mana predikat dan subjek? Tereng, langsung kelihatan. Predikatnya adalah blepomen. Satu-satunya kata kerja di situ. Blepomen artinya apa? Omen. Omen itu adalah orang pertama jamak. Jadi kita. Atau kami. Kami atau kita melihat. Kita melihat. Siapa yang melihat? Cari lagi. Mana yang nominatif? Tek. Nggak ada. Nggak ada yang nominatif. Ya udah, berarti dia sendiri sudah subjek. Berarti ya udah, kita pakai kami atau kita. Kita melihat. Terus apa tuh? Ton kakon karpon. Kata bendanya adalah karpon, bukan kakonnya ya. Kakon itu adalah kata sifat. Karpon adalah kata benda. Jadi apa yang dilihat? Kita melihat buah karpon. Tapi bukan cuma buah doang, karena dia ada kakonnya yang menerangkan. Jadi dia adalah karpon yang kakon. Dia adalah buah yang buruk. Ada itunya. Ada artikel. Oke, jadi kita melihat buah yang buruk itu. Roti yang baik. Dan ton kalon arton. Roti yang baik. Iya. Arton itu roti, kalon itu baik. Oke, gampang ya? Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang bingung, kenapa begini, kenapa begitu? Jadi kalau misalnya tidak ada case artikelnya, Pak, tidak ada artikelnya, maaf, tidak ada artikelnya, berarti tinggal lihat aja yang predikatnya itu ya, Pak? Kalau nggak ada artikelnya, kalau kata sifatnya nggak ada artikel. Kalau nggak, maaf, kalau nggak ada, ya, kalau nggak maksud kalau nggak ada yang subjeknya gitu kan, Pak? Nggak ada subjeknya, berarti verb-nya itu sendiri sudah mengandung subjeknya. Balik lagi ntar tinggal cek ke omen eteos itu ya, Pak? Itu harus cocok ya. Kalau subjeknya saya nggak boleh pakai orang kedua loh. Verb-nya nggak boleh pakai orang kedua. Ya. Kalau subjeknya adalah orang kedua, maka verb-nya juga harus pakai bentuk orang kedua. Nggak boleh error. Nggak boleh salah. Jadi misalnya kalau kamu melihat, nggak boleh blepo
nggak boleh blepo. Blepo itu untuk saya. Atau misalnya Budi melihat, itu nggak boleh Budi blepo. Karena blepo itu adalah untuk saya. Harus pakai orang ketiga. Karena Budi itu bukan saya, Budi itu bukan kamu, Budi itu pasti kalau gitu orang ketiga. Berarti kamu harus pakai blepe. Lanjut. Nomor, ada yang susah nggak sih? Atau semuanya gampang? Nomor 6. Agapetoi, ok entolen kalen, apa tuh? Kainen, grafohumin, al entole malayan. Ini banyak yang kalian belum tahu. Nggak apa-apa. Ok itu adalah untuk tidak, artinya tidak. Humin artinya untuk kalian. Al itu adalah singkatan dari Allah, artinya tetapi. Malayan artinya tua. Ya udah nggak apa-apa, udah dikasih tahu tuh. Berarti yang perlu diterjemahin tinggal dikit. Agapetoi. Agapetoi ini adalah vokatif. Ya. Vokatif. Tapi agapetoi ini kan kata sifat. Kata sifat itu kan mesti nempel dengan kata benda, mesti menerangkan kata benda. Tapi nggak ada kata bendanya kan? Berarti apa? Kalau dia tidak ada kata benda yang cocok dalam gender, case, dan numbernya, berarti dia berdiri sendiri, berarti namanya dia substantif. Berarti penggunaannya sebagai substantif. Berarti orang-orang boleh, orang-orang yang terkasih, orang-orang terkasih, atau kekasih-kekasih. Ok entole kainen grafohumin. Tidak. Dalam kasus ini saya lebih suka terjemahkan. Bukan suatu perintah baru. Entolen kainen. Perintah baru. Grafo, aku menuliskan. Humin, untuk kalian. Kekasih-kekasih, bukan suatu perintah baru kutuliskan kepada kalian. Tetapi ini juga adalah konjungsi, berarti sudah masuk ke klausa yang baru sekarang. Entolen malayan, tetapi suatu perintah lama. Oke? Perintah lama. Pak dulangin. Kekasih-kekasih apa itu? Kekasih-kekasih, bukan suatu perintah baru, awalnya itu entolen kainen itu artinya baru. Ya. Entolen itu perintah, kainen itu baru. Itu kalian harus tahu ya, asalnya dari mana ya. Kan kalian belajar vocabnya. Vocabnya itu mesti kalian hafal, entole. Kalian jangan ngapalin entolen. Entolen itu adalah bentuk akusatifnya. Yang kalian harus hafal adalah bentuk nominatifnya. Oke? Memang sih, kamu ketika ngelihat entolen, kamu ngelihat ujungnya N, kamu langsung mengenali ini adalah entole dengan kasus akusatif. Tetapi kamu tetap harus tahu apa dasarnya. Stemnya, entole kainen. Kainen itu akhiran N merupakan bentuk feminim akusatif tunggal. Ya, kamu tetap harus hafal, itu berasal dari kainos, bentuk maskulin nominatif tunggalnya itu apa. Oke. Kekasih-kekasih, bukan suatu perintah baru kutuliskan kepada kalian, tetapi suatu perintah lama.
Bisa nggak kalau terjemahan saya begini? Orang-orang yang terkasih, saya tidak menulis perintah yang baru untuk kalian, tetapi perintah yang lama. Ya, boleh. Udah? 7. Kalau kalian mau tanya langsung ya. 7. Hoi profetai, legosin kainos, logos, aletheas, tois, pistois. Sekali lagi, cari mana predikatnya, mana subjeknya. Udah langsung jelas kelihatan. Legosin adalah predikatnya. Artinya, osin. Osin ini kalian harus hafal, kan? O-S-E, omenete, osin. Kalian harus hafal bahwa ini adalah bentuk orang ketiga, jamak. Apa? Mereka, ya. Mereka berbicara, Pak. Mereka berbicara. Siapa subjeknya? Ayo, subjeknya, teng. Cuma ada satu yang nominatif. Hoi profetai. Berarti hoi profetai legosin artinya? Nabi-nabi, ya. Nabi-nabi itu. Dia jamak, ya. Hoi profetai. Nabi-nabi itu mengatakan atau mengucapkan. Terus, apa yang diucapkan itu kebetulan udah langsung ada objeknya yang akusatif tuh. Logos, firman. Ya, firman, bukan kainos, bukan baru-baru. Bukan mengucapkan baru-baru. Mengucapkan apa? Mengucapkan kata bendanya firman, mengucapkan firman. Oke? Mengucapkan firman. Oh, ada kainos. Terus ada apa lagi? Udah ya. Kebenaran. Oke, jadi selain firman-firman yang baru, mengucapkan juga apa? Aletheas. Aletheas itu kebenaran, ya. Benar nggak? Kebenaran. Jamak. Iya, jamak. Tapi bisa nggak itu adalah genitif atau ablatif? Bisa nggak aletheas itu genitif atau ablatif? Nggak bisa, Pak. Akusatif. As. Tapi kan ada aletheia, aletheas, as, kan? Aletheia, aletheas. As. Bisa nggak? Bukan as. Iya, Kalau as baru. Nggak, genitif tunggal. Bisa nggak dia genitif tunggal? Itu, Pak. Hah? Genitif tunggal. Oh, ini Bisa, ya. Tadi kan katanya kan aletheas itu jamak. Kalau jamak berarti dia apa? Akusatif, kan? Ini nih. Bentar ya. Kan dia as, an, I, on, as. Nih, as ada di sini sama ada di sini, kan? Kalau dia jamak, berarti dia akusatif. Kalau dia tunggal, berarti dia genitif atau ablatif. Menurut kalian, dia genitif tunggal atau akusatif jamak? Ya,
yang berkata akusatif tunggal, akusatif jamak. Siapa? Atau Tunggal, Pak. tunggal, genitif tunggal, Jamak. Akusatif jamak. akusatif jamak. Coba di polling aja, di polling. Itu bukan ais, Pak, Gimana? tapi as. Gimana caranya polling? Nah, bahasa lebih ada genitif ablatif singular itu as, Pak. Bukan, jadi nggak cuma akusatif plural doang, Pak, yang as. Coba dicek lagi halaman 17. As itu, Bu. Ya, as juga genitif bisa, Pak. Genitif tunggal, Pak. Akusatif jamak. Akusatif jamak, Pak. Oke. Ya, sudah. Siapa lagi? Ada yang... Itu, Bu. Ais. Oke. Selain Pak Antonius, siapa lagi tadi yang bilang akusatif jamak itu? Tadi ada Evan ya? Siapa? Ya, betul. Siapa lagi? Evan. Kemudian Antonius. Servan juga, Pak. Servan juga. Oke. Oke, coba. Servan. Jadi terjemahannya apa kamu? Kamu bikin PR-nya gimana kamu tulis? Nabi-nabi itu mengatakan, bentar ya Pak, mengatakan firman Servan, ayo. Yang lain Firman dan kebenaran dengan yang baik. lain diam dulu. Servan. Servan, mana kau? Nabi-nabi firman baru kesetiaan. Dengan setia. Bukan tentang setia sama saya, Pak. Enggak. Jadi kebenaran itu apa? Aku satu, Pak. Kebenaran. Kebenaran. Pistois itu instrumentatif. Hah? Instrumentatif. Pistois cara dengan setia. Siapa yang tadi bilang genitif tunggal? Kayaknya cuma Cio deh. Cio. Saya, Pak. Saya genitif, Pak. Oke, coba. Siapa nih? Ya, boleh Joshua. Ayo, Immanuel. Jadi terjemahan kamu apa? Instrumentatif jamak. Pak Antonius, tenang dulu. Ih. Ayo, Immanuel. Bentar. Pak Anton, diam dulu. Tenang. Kurang dengar, Pak. Ya, coba Immanuel yang ini, yang kamu tulis di buku PR kamu. Nabi-nabi itu mengatakan firman-firman yang baru, karena itu kan saya kan alitesnya kebenarannya itu kan genetif, berarti dia menerangkan firman yang baru itu, alitesnya itu jadi punya kepada. Kok kepada? Bukan maksudnya. Jadi itu tos kainos logos aletheas itu apa? Firman-firman yang baru. Aletheas Firman yang baru. Aletheasnya? Cio, apa kamu tulis? Kalau punya Cio aku tulisnya, nabi-nabi itu mengatakan kebenaran firman-firman yang baru untuk Kok kebenaran setia. firman? Ngaco, tambah ngaco. Memang dua-duanya udah. Tadi Pak Salome udah.
Udah berkali-kali malahan. Itu Saya Oke, dah nih ya. Jadi dua-duanya bisa. Tergantung konteksnya. Tapi kalau menurut saya, ini lebih cocok yang genitif tunggal. Ya, jadi terjemahannya begini. Nabi-nabi itu mengucapkan kata-kata baru tentang kebenaran atau kata-kata baru, kata-kata kebenaran baru gitu. Tapi bukan kebenaran yang baru, kata-kata baru, makanya kata-kata baru tentang kebenaran. Baru kepada orang-orang setia itu. Oke. Kalau mau pistoisnya itu instrumentatif, boleh nggak? Bisa aja mungkin. Ya. Mengatakan kata-kata baru tentang kebenaran itu dengan setia-setia. Tapi kan aneh dengan setia-setia kan? Kan dia jamak. Aneh. Jadi saya Berarti lebih pistoisnya itu Pak substantif ya? Iya. Boleh diulang dikit, Pak? Putus-putus, maaf, Pak. Ayo. Jadinya. Dari apa awal? Nabi-nabi itu mengucapkan kata-kata baru atau firman-firman baru, sama aja, tentang kebenaran kepada orang-orang setia itu. Oke, terima kasih. Kalau misalnya kepada mereka yang setia itu, Pak, mereka yang setia, kan nggak ada antrofos di situ. Kalau mereka yang setia, itu ada konstruksi lain namanya pakai participle. Jadi di sini tidak ada participle, kita tidak pakai mereka yang setia, kita cukup pakai yang setia. Yang setia itu. Pak, gimana dengan terjemahan ini? Nabi-nabi itu mengatakan firman-firman baru tentang kebenaran setia-setia itu. Setia-setia itu harus punya kasus dong. Kasusnya apa menurut kamu? datif, Pak, datif. Kalau datif berarti terjemahannya untuk atau kepada. Kalau lokatif, maka di atau pada atau di dalam. Bisa nggak lokatif? Ya, tergantung konteksnya. Ya. Tapi kan di sini kita nggak ada konteks kan? Kita nggak punya konteks dari ayat dari nomor 7 ini. Jadi ya tergantung penafsiran. Nggak ada konteksnya, kita tebak-tebakan aja. Kalau datif kayaknya lebih cocok kepada orang-orang setia. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Mana yang susah ya? 8 kayaknya lurus-lurus aja. Itu juga ada substantif tuh, yang nomor 8. Lihat ya. Kelihatan nggak? Tous dikaios, tas dikayas itu juga substantif. Ini saya asumsikan kalian udah bikin ya. Jadi yang tous dikaios itu kan sama-sama itu loh. Akar katanya dikaios ya kan? Cuman yang tous dikaios itu maskulin, yang tas dikayas itu feminim. Berarti mungkin di sini lagi mau membedakan laki-laki yang bajik itu
dan wanita-wanita yang bajik itu. Gitu. Oke. Itu juga substantif. 9 kalian belum belajar Eisin itu. Udah belum sih? Udah belum sih? Coba aku lihat ya. Oh, di halaman 41, bab 9. Ya, belum belajar. Hai Hemerai Ponerai Eisin. Eisin itu diterjemahin adalah aja. Ya, jadi hai Hemerai, hari-hari itu adalah jahat. Cukup. Begitu doang. Kalian belum belajar, jadi ya belum terlalu. 10 gampang sekali. Ini biasa, nggak ada apa-apa. Cuman ada substantif di depan itu, tos nekros. Ya, itu substantif. Subjek, bukan subjek ya. Nekros di situ bukan subjek. Dia adalah akusatif, berarti dia adalah objek. Subjeknya tetap adalah apa? Theos. Tuhan. Ya. Theos. Bukan Tuhan. Tuhan itu kurios. Allah. Oke. Allah membangkitkan siapa? Bukan Thais Thais Hemerais. Allah bukan membangkitkan Thais. Membangkitkan orang-orang yang mati. Iya. Jadi walaupun Tos Nekrosnya ditaruh di depan, tapi dia tetap merupakan objek dari Egeirei. Oke? Jangan sampai salah. Udah, sisanya gampang. 11. Pistos de Hotheos, tetapi Allah itu setia. Ini predikatif. Ya, pistos ini, lihat, dia tidak punya artikel di depannya. Ya, sedangkan Hotheosnya ada. Berarti penggunaan pistos di sini sebagai predikatnya. Allah, tetapi Allah adalah setia. Dan seterusnya. Gampang lah pokoknya. Bab 6 ini masih gampang semua. Ada yang susah nggak? Ada yang nggak bisa? Ada yang bingung? Coba 12, siapa nih? Siapa? 12, Yosep. Coba Yosep, apa yang kamu tulis? 12, cepetan. Udah. Ngomong aja. Putra dari orang-orang yang benar itu membawa orang-orang? Nah. Salah. Putra orang. Terus nggak ada benar. Ekhe-nya apa tuh? Terus. Ya udah kacau. Udah kacau. Nih. Putra orang itu kan hohios to antropo itu ya nggak ada orang benar. Di kaiosnya benarnya itu nggak ada nyambung dengan antropo. Antropo itu genitif, di kaios itu akusatif. Gimana nggak nyambung dong? Hohios to antropo, putra orang itu ekhe memiliki di kaios. Apa nih memiliki di kaios? Berarti dia merupakan substantif. Ya kan? Jadi kalau dia substantif apa artinya? Ya udah langsung diterjemahin aja orang-orang benar. Orang-orang benar. Ya, putra orang itu memiliki orang-orang benar atau kebenaran-kebenaran, tapi bukan kebenaran sih. Kebajikan-kebajikan, ya. Memiliki orang-orang bajik atau kebajikan-kebajikan verein untuk membawa ten alethean tois anthropois. Membawa apa? Gampang. Ten alethean itu kebenaran. Tois anthropois kepada orang-orang itu. Setia. Ya. Nah, perhatikan bahwa kebenaran di sini adalah kebenaran yang definite, ya. Bukan suatu kebenaran. Tapi membawa kebenaran. Itu. The truth.
13. Siapa? Yuliani udah bikin belum? Nomor 12 belum, Pak. Udah, Pak. Entar. Tadi kenapa 12? Udah. 13, Pak. Ya udah 13. Yuliani cepat. Hamba itu baik dan mengajar dengan setia di gereja. Hah? Kok hamba itu baik? Oh iya 13 ya. Ya betul. Saya salah lihat. Saudara hati-hati. Bukan hamba, tapi apa? Saudara. Iya. Ulang. Ayo, Yuliani. Saudara itu baik dan dia mengajar dengan setia di gereja. Bukan dengan setia, itu akusatif loh. Dia objek. Mengajar apa? Itu bukan keterangan. Itu kata benda, sorry. Itu adalah objek. Itu bukan keterangan. Orang-orang setia. Orang-orang setia. Iya, orang-orang setia itu Di gereja. di gereja itu. Oke. Ya. Gitu. 14. Siapa nih? Evan. Sebut 14. Evan. 14 ya, Pak? Ya, cepat. Udah mau beri syukur nih. Di Kayos. Murid yang bajik itu menulis perumpamaan yang lain di gereja itu semua. Hah? Di gereja itu semua. Di semua gereja, Pak. Bukan di semua gereja, maaf, kebalik. Kepada semua gereja. Itu. Kepada semua gereja. Ya, kepada seluruh gereja itu. Ya, oke. 15. Antonius. Ya, Pak Anton. 15 Pak Anton. Coba aja. Belum saya buat semuanya, Pak. Tapi coba aja ya. Iya, dari tadi jawab yang punya orang lain. Orang terus. Apa terus ya? Aduh. Terus. Orang Servan. Cepat. Memiliki. Udah, Pak Anton. Nanti, kan belum bikin nanti. Servan, 15. Ada 3 soal yang saya bingung kemarin, Pak. Saya masih belum kerjakan, Pak. Cio. Cepat, Cio. 15 ini. Nomor 15. Orang lain itu memiliki putra tunggal yang baik. Memiliki apa? Putra tunggal yang baik. Ya, oke, betul. 16. Matikan dong. Siapa? Saya deh, Pak. Oh, ya udah, Evan. Cepat. Mengajukan diri. Pengajaran itu setia dan hukum itu adil. Ada 2 klausa. Ya, 17. Siapa yang udah bikin? Cio, ayo Cio. 17, cepat. 17. Setiap orang memiliki himne, memiliki pengajaran, memiliki wahyu, memiliki bahasa. Ya, gampang kan? Ini jangan-jangan bikinnya nyontek ya? 18. Ayo Pak Antonio sudah bikin belum? Belum bikin juga? Kalau belum bikin saya kasih orang lain nih. Pak Antonius, nggak jelas. Yosep. Orang-orang jahat mengatakan. Oh ya udah. Terus. Mengatakan terus apa sih? Aduh. Lupa aja terus, Pak. Lupa.
Lain. Yang dari utusan yang lain. Bukan utusan, Injil. Injil yang lain, Injil yang evangel. Injil yang lain. Orang-orang buruk itu mengucapkan suatu Injil yang lain. Dah. Injil yang lain. Injil yang lain. Kalian untuk hari Selasa kalian baca yang bab 7. Hafalin ya ininya. Apa namanya? Vocabnya. Oke, kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih atas pimpinanmu. Tuhan tolong supaya mahasiswa bisa belajar dengan baik dan apa yang sudah mereka pelajari, mereka ulang-ulang terus sampai dikuasai benar. Bantulah mereka Tuhan untuk menghafalnya juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Pak. Ya.